Halo guys, saya Aldi. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang aksara Jepang, mulai dari jenis huruf, perbedaan, penggunaan, hingga contoh cara penulisannya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya klik terlebih dahulu tombol subscribe di pojok kanan bawah layar gadget Anda, serta aktifkan loncengnya agar info menarik seputar negeri Sakura bisa selalu Anda dapatkan. Hitung-hitungkan berbagi guys. Ingat guys, berbagi itu indah. Nah, inilah jenis-jenis aksara yang ada di Jepang. Ada hiragana, katakana, kanji, dan romaji yang saya tulis dengan aksaranya masing-masing. Namun pada video ini so pasti saya tidak akan menjelaskan tentang jenis huruf yang terakhir yaitu romaji. Karena romaji sejatinya adalah alfabet yang sudah kita hafal mulai dari zaman Pithecanthropus erectus. Oke, kali ini kita fokus ke hiragana, katakana, dan kanji. Nah, kenapa di sini saya beri garis pembatas? Itu supaya penjelasannya mudah. Karena sejatinya, hiragana dan katakana itu huruf yang jumlah dan penyebutannya sama. Hanya penggunaannya saja yang sedikit berbeda. Masing-masing huruf hanya punya satu penyebutan. Nah, lain halnya dengan kanji. Jumlahnya saja ribuan. Satu huruf bisa mengandung lebih dari satu cara baca. Jadi nggak sebanding guys. Membandingkan hiragana atau katakana dengan kanji itu seperti membandingkan cowok sama cewek. Cowok itu simple dan nggak banyak maunya, sedangkan cewek ribet, susah ditebak, belum lagi kalau bad mood. Satu ekspresi wajah bisa mengandung jutaan makna. Pokoknya ya gitulah. Jadi saran saya jika kalian ingin belajar bahasa Jepang secara otodidak, jangan mempelajari semua jenis aksara secara bersamaan. Pelan-pelan guys, slow. Oke, kita bahas dulu kesamaan paling mendasar antara hiragana dan katakana. Jumlah karakter hiragana dan katakana yaitu 46 karakter, 5 huruf vokal, A, I, U, E, O, 40 karakter yang menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal, dan satu huruf konsonan atau biasa disebut huruf mati. Tapi beberapa karakter dari hiragana dan katakana dapat digabung lagi dengan karakter yang lain, sehingga total secara keseluruhan bisa lebih dari 100 karakter. Jadi, untuk hiragana dan katakana totalnya sudah mencapai lebih dari 200 karakter. Selanjutnya, yang menjadi ciri khas yang sama adalah satu karakter mewakili satu bunyi. Jadi, tidak seperti kanji guys. Kalau huruf kanji, satu karakter bisa 2 bahkan sampai 5 bunyi atau cara baca. Nah, di sini saya kasih contoh 3 huruf. Yang orange ini hiragana, yang biru katakana, dan ini cara bacanya. Misalnya huruf A, ini hiragana dan ini katakananya. Terus seperti yang saya bilang tadi, ada gabungan huruf konsonan dan huruf vokal. Contohnya kaki, ku, ke, ko, ra, ri, ru, re, ro. Di sini saya kasih contoh huruf ra. Jadi hiragananya seperti ini dan katakananya seperti ini. Yang terakhir huruf ini. Jadi guys, huruf ini tidak dibaca N seperti yang ada di alfabet, tapi dibaca ng. Ya, saya ulangi, dibaca ng. Makanya huruf ini sering juga disebut huruf mati, ibarat huruf hijaiyah seperti dikasih tanda sukun gitu pokoknya. Selanjutnya kita bahas perbedaannya. Jadi, walaupun jumlah dan cara bacanya sama, hiragana dan katakana punya perbedaan dari segi penggunaan. Di sini kita bahas yang pertama. Hiragana digunakan untuk menuliskan kosakata asli Jepang, sedangkan katakana digunakan untuk menuliskan kata atau bahasa serapan dari bahasa asing. Saya kasih contoh, kata minyak dan meja. Bahasa Jepangnya minyak adalah abura dan ditulis pakai hiragana seperti ini. Sedangkan Jepang juga mengambil kata oil dari bahasa Inggris yang berarti minyak dan penulisannya menggunakan katakana seperti ini. Tapi karena di aksara Jepang gak ada huruf L, maka L ini diganti jadi ru.
Jadi, oil menjadi oiru. Sama juga dengan meja. Bahasa Jepangnya adalah sukue. Untuk kata serapannya diambil dari bahasa Inggris juga, yaitu table. Sehingga di lidahnya orang Jepang itu pengucapannya menjadi teburu dan ditulis pakai katakana seperti ini. Nah, perbedaan selanjutnya, hiragana dipakai untuk menuliskan arti dari huruf kanji. Jadi, kota, daerah, hingga nama orang Jepang itu biasanya ditulis pakai kanji. Nah, biasanya di atas tulisan kanji itu disertakan cara bacanya menggunakan hiragana. Sedangkan katakana digunakan untuk nama orang asing dan daerah atau negara lain. Ada juga negara lain selain Jepang yang biasanya dituliskan dengan kanji seperti Korea dan Cina. Selain itu memakai katakana. Di sini saya kasih contoh. Ini kanji yang artinya Jepang, dibaca Nihon. Dan biasanya cara bacanya ditulis pakai hiragana di atas kanjinya. Yang di bawah juga sama. Ini nama orang Jepang ya, Yamada. Kanjinya seperti ini, dan juga diterangkan pakai hiragana di atasnya seperti ini. Sedangkan untuk katakana simple saja guys. Contohnya, tulis nama negara lain selain Jepang, misalnya Indonesia. Ya tulisnya pakai katakana seperti ini. Kalau nama selain nama orang Jepang misalnya Jaya, jadinya kayak gini. Jadi intinya perbedaan paling mendasar antara hiragana dan katakana adalah hiragana untuk internal Jepang, sedangkan katakana untuk eksternal Jepang. Dan terakhir, kanji. Oke guys, sedikit kita bahas tentang kanji. Jadi, kanji itu jauh berbeda dari jenis aksara yang kita bicarakan sebelumnya. Kalian pasti juga sudah tidak asing lagi kalau nonton film Mandarin atau film Jepang. Kalau pakai subtitle yang macam anak TK lagi coret-coret dinding, nah itu kanji itu. Nah, sedikit belajar sejarah dulu guys. Jadi, kanji ini asalnya dari daratan Cina dan sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi. Orang-orang pada saat itu kesulitan komunikasi pakai tulisan. Nah, lambat laun, manusia mulai menciptakan simbol yang mirip dengan suatu benda dan bisa mewakili makna dari benda tersebut. Misalnya pohon. Maka dibuat simbol sederhana yang mirip pohon. Dan itu dipakai dalam komunikasi tulisan secara terus-menerus. Makanya, kalau diperhatikan, banyak kanji yang mirip dengan benda yang dimaksud. Jadi, kanji ini awalnya sebenarnya simbol guys. Nah, kanji ini dipakai sebagai huruf resmi hingga masa modern seperti sekarang oleh Tiongkok dan Jepang. Dulu, Korea sebelum pakai huruf Hangul seperti saat ini juga pakai kanji guys. Yosh, kita bahas kanji di Jepang. Jadi, kanji di Jepang tidak sebanyak yang ada di Cina. Kalau di Jepang cuma sekitar 2000-an karakter. Nah, cuma gitu. Tidak seperti hiragana dan katakana, karena kanji itu pada dasarnya adalah simbol, jadi satu karakter kanji bisa mengandung lebih dari satu cara baca, tergantung letaknya, dan kata atau karakter lain sebelum atau sesudahnya. Dan kabar buruknya, tidak ada aturan baku tentang bagaimana cara membaca kanji. Jadi tidak seperti bahasa Arab gitu, yang sudah ada nahwu atau sorof. Jadi kalau ditanya bagaimana cara baca kanji, jawabannya cuma satu. Sering-sering saja menerjemahkan kanji, makin lama juga terbiasa. Oke, selanjutnya ada yang namanya JLPT, yaitu singkatan dari Japanese Language Proficiency Test. Semacam TOEFL atau IELTS dalam bahasa Inggris. Jadi, dalam poin ujian JLPT, salah satunya adalah pengetahuan tentang kanji. Jumlahnya yang 2000-an karakter itu dibagi berdasarkan kelas JLPT. Makanya, kalau ada yang tanya, kamu belajar kanji sudah sampai mana? Biasanya kita jawab, misalnya, sudah kanji N4. Misalnya ya.
Selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, cara baca kanji bisa lebih dari satu. Nah, jadi dalam belajar kanji, kita akan mengenal istilah onyomi dan kunyomi. Onyomi adalah cara baca kanji versi Cina, dan kunyomi adalah cara baca kanji versi Jepang. Keduanya tidak mutlak ada di setiap karakter kanji, guys. Kebanyakan memang dua-duanya ada, tapi kadang onyominya ada dan kunyominya nggak ada, kadang juga sebaliknya, kunyominya ada, onyominya yang nggak ada. Yang jelas, walau banyak cara baca, satu kanji biasanya punya satu cara baca standar. Yos, saya kasih contoh. Ini adalah kanji dari kata hujan. Lihat guys, bentuknya kayak lagi di jendela gitu, terus ada rintik-rintik hujan. Nah, kanji ini punya 4 cara baca. Kita kesampingkan dulu onyomi yang mana dan kunyominya yang mana. Ame, u, same, dan ama. Nah, inilah cara bacanya. Dan yang saya lingkari ini adalah cara baca standarnya, ame. Sedangkan yang lain biasanya akan menjadi cara baca dari kanji ini jika sudah bergabung dengan karakter kanji lain. Oke guys, itulah tadi penjelasan tentang aksara Jepang. Hari ini sampai di sini dulu videonya. Saya yakin banyak otak yang seketika panas mendengar penjelasan saya. Tapi tenang, ini baru intro. Nantinya akan ada video-video selanjutnya tentang bahasa Jepang. Silahkan subscribe, share, dan komen di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Mite kurete, arigatou gozaimashita. Bye.